Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal terkait ONMIPA, fisika, dan ini adalah soal terkait mekanika klasik ya. Oke, kita baca dulu ya. Seorang anak mendorong peti ya bermasa 25 kg. Oke, ini akan saya gambar. Nah, ini bisa lantainya ya. Ini lantainya. Kemudian di sini ada baloknya. Masanya 25 kilogram gitu ya. Didorong gitu ya, didorong. Ini ada orangnya ya, ada anaknya, bermasa 25 kg di atas lantai yang licin ya. Nah, lantai licin ini berarti eh, koefisien geseknya sama dengan 0 ya, artinya tidak ada gesekan. Anak tersebut memberikan gaya horizontal ya pada peti sebesar 100 Newton ya. Nah, ini adalah 100 Newton. Akibatnya peti yang semula diam menjadi bergerak ya. Kecepatan peti tersebut setelah bergerak sejauh 2 meter adalah berapa gitu ya. Nah, jadi kita diminta untuk apa namanya? Namanya orang mendorong itu kan berarti sesuatu yang didorong itu dengan gaya pasti dia akan memiliki percepatan ya. Nah, eh, nah ketika jaraknya itu sudah 2 meter itu ya, itu kecepatannya berapa? Karena setiap jarak itu kecepatannya berbeda-beda ya. Karena apa? Karena ada percepatan sehingga kecepatan di jarak pertama, jarak kedua, jarak ketiga itu berbeda. Nah, kita diminta untuk mencari tahu berapa kecepatan peti tersebut ya ketika sudah berjalan sejauh 2 meter. Oke, nah ini tentunya karena adanya percepatan ya. Karena kalau ya ada gaya ya, kalau ada gaya ya pasti ada percepatan ya atau perlambatan ya, tergantung eh, arahnya gitu ya. Kalau ini kan dia mendorong ke arah kanan ya, berarti dia mempercepat ya. Nah, kalau misalnya dia mendorong kemudian kok ada yang orang satu lagi ya mendorong ke arah kiri, ya berarti kan dia berlawanan ya, sehingga yang sebelah kiri dia mempercepat ke arah kanan, sedangkan yang di sebelah kanan ya orangnya memperlambat ya ke arah kiri sehingga ada apa namanya istilahnya per apa namanya ya ya dalam tanda kutip ya bertabrakan lah ya gayanya ya saling meniadakan seperti itu. Nah, kalau ada gaya tentu ada percepatan atau perlambatan ya. Ini sesuai dengan hukum Newton kedua ya, yang mana gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, kita mencari percepatan yang terlebih dahulu ya, berarti A ya sama dengan F dibagi dengan M ya, yang mana F-nya adalah 100 Newton ya, dibagi dengan massanya 25 kilogram ya, berarti 4 meter per second kuadrat. Nah, jadi anak tersebut mendorong balok dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita ingin tahu ya, kecepatannya sudah berapa ketika balok tersebut didorong sudah mencapai 2 meter gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi kita menggunakan rumus yang kita ada ini ya, berarti yang menggunakan T kuadrat V0 V0 kuadrat ya plus minus kalau ini percepatan jadi plus 2 AS ya. Oke. Nah, ini kita mencari kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir ketika sudah 2 meter ya. Sedangkan kecepatan awal itu kita anggap nol ya, karena apa namanya bendanya dari awal diam kemudian diberikan dorongan sehingga kecepatan awalnya adalah nol ya, kemudian 2 A-nya adalah ini ya, ini adalah A-nya berarti 2 A S ya. S itu adalah jarak ya. Jadi ini adalah jaraknya sama dengan 2 meter ya. Berarti S sama dengan 2 ya. Berarti VT kuadrat sama dengan 2 kali 4 8, 8 kali 2 16. Nah, berarti V sama dengan
akar 16 sama dengan 4 meter per second. Nah, jadi ini adalah kecepatan balok tersebut ketika didorong menggunakan gaya 100 Newton sejauh 2 meter ya. Jawabannya adalah 4 meter per second. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini sebuah benda ya, titik ya yang masanya 5 kg, jadi masanya adalah 5 kg ya. Bergerak di dalam ruangan dengan posisi ya setiap saat dinyatakan dengan, nah ini persamaan posisinya ya. Jadi ini adalah persamaan posisinya ya. Persamaan posisinya adalah ya RT ya 2T kuadrat min 4T I ya ditambah 5T J ya min 2T min 3 ya min 3 K gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat banyak huruf ya, ada R, ada T gitu ya, ada I, J, dan K. Nah, ini tidak perlu khawatir ya. I ini adalah maksudnya arah sumbu X ya. J ini adalah arah sumbu Y, dan K ini adalah sumbu sumbu Z ya. Nah, tapi dalam koordinat persamaannya X itu dianggap sebagai I ya, Y itu J, dan Z itu K. Nah, ini adalah persamaan posisi gitu ya. Nah, persamaan posisi ya terhadap T ya. T itu adalah apa? Waktu gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut ya. Nah, ketika ada gaya, itu pasti ada yang namanya percepatan ya, sehingga A sama sehingga kalau kita ingin mencari gaya ya, kita pertama-tama harus menemukan percepatannya dulu. Nah, percepatan itu apa ya? Percepatan itu adalah turunan 2 kali daripada persamaan posisi. Nah, ini persamaan posisi kemudian persamaan kecepatan ya. Nah, persamaan kecepatan itu adalah ya turunan pertama dari turunan pertama ya atau ya dari persamaan posisi ya, atau kita bisa anggap sebagai R aksen T ya. Nah, sedangkan untuk persamaan percepatan itu adalah turunan 2 kali ya dari persamaan percepatan ya, atau R aksen double ya 1, 2, T. Nah, sekarang tinggal kita menurunkan ini selama sebanyak 2 kali ya. Saya akan tulis ini adalah yang pertama ya. RT sama dengan I tambah 5T J min 2T min 3K ya. Nah, kita turunkan sekali ya, berarti R aksen T. R aksen T adalah turunan pertama terhadap T ya, berarti ini adalah 4T ya, 4T min 4 ya. I, ya I-nya tidak diturunkan karena dia hanya sebagai penanda arah gitu ya. Kemudian ini 5 ya, 5J ya, diturunkan terhadap T. Kemudian ini ada 2 min 3 diturunkan terhadap T 0 ya. Nah, berarti ini 2K ya. Oke. Nah, ini baru turunan pertama. Nah, sekarang kita turunan yang kedua ya. Nah, turunan yang kedua adalah diturunkan terhadap T ya. Berarti 4T adalah 4 ya. Minus 0 ya. Berarti min 0 ya. I plus 5 diturunkan terhadap T 0 ya. 0J minus 0K ya. 2 diturunkan terhadap T ya. Berarti R turunan dua kalinya adalah 4I. Ini 0, ini 0 ya. Jadi 4I ya. Nah, ini adalah percepatannya ya. Nah, jadi percepatannya adalah 4
meter per second kuadrat. Loh, I-nya kok nggak dimasukkan? Nah, ini hanyalah penanda arah ya. Artinya adalah ini kan apa namanya mengarah ke sumbu X ya. Berarti percepatannya itu ke arah sumbu X gitu loh. Tapi besarnya adalah 4 gitu ya. Nah, 4 atau kalau mau lebih lebih lengkap ya 4 meter per second kuadrat ke arah I ya atau ke arah sumbu X gitu ya. Oke, kita sudah menemukan percepatan. Nah, sekarang kita kembali ke sini gitu ya. Nah, kita ingin gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut ya. Berarti kita langsung saja menggunakan F ya sama dengan M dikalikan dengan A ya. M-nya adalah berapa tadi? 5 kg ya. Oke, 5 kg dikalikan dengan A. A-nya adalah 4 ya. 5 kali 4 ya. 5 dikalikan 4 sama dengan 20 Newton. Dan ini adalah jawabannya. Ya oke itu sedikit pembahasan mekanika klasik gitu ya. Semoga bisa dipahami dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.